Ahok memberikan tanggapan serupa atas tudingan politik uang. Ya, saya kira kalau tim ses kami tidak mungkin lakukan kebodohan seperti itu ya. Karena kalau tim ses kami kan sudah tahu persis jiwa kami. Orang minta Rp5.000 saja dari saya dengan SMS, saya tolak. Dengan ancaman tidak memilih saya pun saya tidak peduli. Dan saya pun dalam kampanye selalu membagikan kartu nama. Nah, saya kira kalau tim ses seperti itu, ini justru kami curiga ini pengkhianat. Kalau sampai betul-betul ada gitu ya. Karena orang sudah tahu cara bagi kami, baju aja tidak dibagikan. Bagaimana mungkin kami bisa lakukan money politik, itu pertama. Terus kedua, kalau Jokowi dan Ahok melakukan money politik, kami ini bodoh banget, gak usah ngomong politik. Jokowi dan Ahok menambahkan selama ini tim suksesnya tidak melakukan politik uang karena mereka yakin tidak akan mampu menandingi kekuatan dana yang dimiliki pasangan lawan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, politik uang dalam pilkada tetap marak. Selain dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, penanganan praktik ini belum dilakukan dengan serius. Selain itu, politik uang merajalela karena para kandidat tidak siap kalah dalam pemilu. Masalah besar yang kerap terjadi pada setiap berlangsungnya pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Seperti yang baru saja digelar, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan praktek kecurangan ini sulit diberantas. Nah, untuk membahasnya di studio Kompas TV telah hadir Ketua Panwaslu DKI Jakarta yaitu Mas Ramdansyah dan juga Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW yaitu Mas Ade Irawan. Selamat petang Mas Ade, Pak Ramdansyah. Pak, kemarin ada temuan dari tim Fokenara terkait dengan adanya dugaan permainan politik uang yang dilakukan oleh lawannya yaitu pasangan nomor 3 Jokowi Ahok. Sejauh ini temuan dari Panwaslu? Ya, pertama saya harus mendudukkan persoalan ya, bahwa yang melapor pada hari Jumat tanggal 13 Juli itu pukul 23 itu adalah warga masyarakat. Karena pada tanggal 23 Juli sebagai warga masyarakat di RW 07 Pegangsaan Jakarta Pusat, Pak Yan ini kemudian melapor kepada Panwas terkait dengan dugaan politik uang yang dilakukan oleh saudara A ya, dan kemudian dari pasangan calon tertentu, dan ini tentu saja kami minta alat buktinya yang diberikan kepada kami. Ternyata itu adalah foto terlapor yang lagi duduk seperti itu yang pertama. Kami tentu di saja, foto tersebut ada gambarnya orang sedang memberikan uang? Oh, nggak ada, justru itu foto orang lagi duduk pada tanggal 12 Juli, kemudian inilah terlapor yang saya foto begitu. Yang kedua, kami juga pasti butuh yang namanya yang bukti ada orang misalkan menerima uangnya itu, atau yang kedua dia yang menerima uang bisa bersedia menjadi saksi, karena yang dilaporkan kepada Panwas itu adalah saksi yang bukan saksi melihat langsung, menyaksikan langsung, atau kemudian katakanlah menerima uangnya itu sendiri. Nah, tentu saja laporan ini kami tentu apresiasi. Pertama, masyarakat melapor tidak lebih dari 7 hari, karena lebih dari 7 hari itu kan kadaluarsa. Yang kedua, duduk persoalan ini tadi pagi kami ketemu dengan tim sukses keduanya menanyakan, karena waktu hari Jumat ini kan laporan masyarakat bukan laporan tim kampanye. Waktu hari Sabtu kemudian saya lihat itu ada konferensi pers ini, kami langsung tanya tadi pagi ketika berdua dengan live di sebuah lembaga penyiaran. Apakah ini benar laporan dari tim kampanye pasangan tertentu ini? Kalau memang benar, kami akan minta mandat bahwa ini adalah laporan dari tim kampanye. Dan tadi dijelaskan, diklarifikasi, oh bukan, ini laporan dari masyarakat yang dikawal oleh tim kampanye. Apa konsekuensi yang berbeda kalau ini dilaporkan oleh tim kampanye dan ini dilakukan oleh masyarakat laporannya? Ya, karena begini, saya agak khawatir yang jadi terlapor ini pun yang disampaikan si pelapor ini diduga tim yang namanya ini adalah tim kampanye di pasangan calon lainnya. Jadi seolah-olah kita agak khawatir jadi killing ground gitu loh. Panwas ditarik dalam domain politik, padahal Panwas ini sebuah lembaga yang pintu masuk dari sebuah sistem peradilan pidana pemilu. Tentu saja yang kami butuhkan adalah rekonstruksi benar ini tindak pidana pemilu kada. Contoh tadi saksi. Saksinya itu adalah ketika menerima saksi yang menerima uang langsung misalkan. Kemudian alat buktinya juga ini cukup tidak alat bukti dalam bentuk dalam foto seperti ini. Nah, rekonstruksi ini tentu saja itu yang kami butuhkan. Bahkan kami akan panggil nanti para pelapor dan juga nanti terlapor terkait dengan saksi yang butuh saksi yang benar gitu, saksi yang memang menerima, kemudian fotonya bukan hanya kalau perlu ada bukti permulaan yang bisa kemudian kita tindak lanjuti. Jadi sekali lagi sudah kami tadi pagi ketemukan antara tim kampanye yang A dan B, kemudian kami tanya, karena kalau
kami agak khawatir di pasal 82 misalkan bahwa tim kampanye atau pasangan calon yang melakukan praktek politik uang, menjanjikan memberi uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih, kan ancamannya diskualifikasi dan itu kemudian pasti juga inkrah dipidana penjara dan denda. Oke, kita masih menunggu keputusan dari KPU 9 hari pasca pencoblosan, tapi kemudian dari hasil hitung cepat sudah diprediksi siapa yang nanti akan melaju di putaran kedua. Jika nanti ada salah satu calon yang akan menuju ke putaran kedua tersandung kasus politik uang, apakah ini nanti tidak merugikan calon yang lain? Pasti itu merugikan karena untuk ancaman pasal 82 ini dia dibatalkan sebagai peserta pemilu. Jadi kalau itu targetnya yang pasti itu bukan ranah Panwas. Jadi ranah Panwas itu merekonstruksi ini sebagai tindak pidana pemilu kada untuk mengaruhi pemilih. Kalau ini benar dilakukan oleh tim kampanye atau pasangan calon maka itu dapat diskualifikasi. Tapi tentu saja kami tadi bilang yang terlapor tim kampanye ya pasti akan kami periksa nama-nama tim kampanye yang dilaporkan ini. Jangan kemudian ya orang misalkan kayak rekonstruksi seperti ini kan ada orang kemudian mengeluarkan uang padahal buat ongkos pulang. Ini kemudian ini politik uang, kita nggak bisa gitu. Rekonstruksinya harus benar. Mas Ade, ada temuan menarik dari ICW terkait dengan Pilkada DKI? Ya, kami melakukan pemantauan di 20 titik gitu ya. Dan kalau bicara soal politik uang dan kalau kemudian memang ada sanksi yang tegas, saya kira hampir semua pasangan calon didiskualifikasi gitu ya. Tapi memang kemudian kalau itu artinya hampir semua pasangan calon main politik uang. Memang kalau termasuk Faisal Basri. Dalam temuan kami yang paling banyak justru incumbent lah tentu saja yang paling banyak di depan untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Gitu. Ada buktinya, Mas? Kami sedang verifikasi, tapi dari laporan volunteer kami itu lebih banyak itu. Tapi nanti kami tentu saja pasti akan laporkan kepada teman-teman Panwas karena ICW dan Panwas sejak awal memang juga sudah membangun komitmen untuk mendorong perbaikan dalam pemilu kada ini. Tapi memang ya ada beberapa juga problem dalam penegakan hukum kalau soal money politik ini. Antara lain misalnya yang bagi-bagi uang tuh biasanya bukan tim sukses kok itu. Kampanye, bukan. Kalau dalam riset ICW pasangan calon tuh membentuk banyak sayap. Tim, ya, sayap. Gitu ya. Ada tim dari partai, ada tim dari ormas, ada tim dari keluarga bahkan. Dan biasa umumnya dalam temuan kami itu yang mengendalikan semua itu adalah tim keluarga. Dan sebagian besar tidak terdaftar sebagai tim kampanye. Gitu. Ini sulit untuk diverifikasi dan ini juga akan sulit untuk diarahkan kemudian diberikan sanksi kepada pasangan calon gitu ya. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya saudara yang menjadi pertanyaan, kalau memang ditemukan ada pasangan calon yang bermain politik uang, apa sanksinya? Dan memang apakah ada kasus di Indonesia yang sudah terbukti ada sanksi yang diberikan oleh pasangan calon yang menggunakan uang atau bermain politik uang? Jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga 11% dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh, jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigo C Plus dengan Pure Whey vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Informasi olahraga nasional dan dari seluruh belahan dunia. Dapatkan suguhan berita olahraga favorit Anda dalam Kompas Sport setiap hari jam 11:30 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Video-video unik dan langka dari seluruh belahan dunia. Saksikan Suka-Suka setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Kompas, inspirasi Indonesia. Karena apalah gunanya kalau kamu hanya tahu berkesenian tapi kamu tidak ngerti keadaan bangsa dan negara. Mudah-mudahan terus menjadi laki-laki kebanggaan aku. Selalu ada kisah di balik nama dalam sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, inspirasi Indonesia.
Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya teruji klinis turunkan kolesterol hingga 11% dalam 2 minggu. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Bulan puasa, jaga kondisi tubuh jangan sampai ngedrop apalagi sakit. Minum Fatigon C Plus dengan PRWC vitamin C alami. Yang aman untuk lambung. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan tunggu sampai sakit. Oke, Pak Ramdansyah, kita kuliti masing-masing ya. Apa yang terjadi di Pilkada DKI kemarin, pada masa kampanye ada juga beberapa kabar sejumlah calon gubernur dan pasangannya bermain politik uang. Itu sudah ditangani atau belum? Sudah, ke polisi dan jaksa sudah kami serahkan tanda terimanya, bahkan ICW kata ada yang datang ke kantor kami. Kita buktikan bahwa ini laporan kami, sudah kami sampaikan juga polisi dan jaksa sudah melakukan gelar perkara terkait ini. Tetapi memang contoh yang dimenteng-menteng kan terkait dengan pemberian asuransi. Ini kan benar dilakukan asuransinya. Jadi karena gelar perkara kami pada proses yang debatable ternyata politik uang misalkan. Yang satu lagi terkait dengan jual sembako yang katanya harga 20.000 dijual dengan 10.000. Satu lagi ketika di Ciracas itu terkait dengan memberikan uang 300.000 kepada yang tim kampanye dengan tim kampanye, dalam arti tim kampanye tadi yang tidak terdaftar misalkan. Ini belum dibagikan secara masif kepada masyarakat atau sampai saat ini progresnya seperti apa? Progresnya itu tampaknya ini kan masih di polisi dan jaksa nih gelar perkaranya. Menggelindingkah atau berhenti? Kalau dari lihat dari tingkat potensinya, dari tidak kesamaan pandangan, ini bisa saja ini akan menjadi deponir atau menjadi SP3. Belum SP3, diskresi lah, ini akan dideponir. Kenapa Anda sudah pesimis seperti itu? Karena terkait dengan misalkan kasus yang di Menteng ya, terkait di Menteng itu adalah pembagian kami bukti-bukti saksi, kemudian alat buktinya ini kan sangat lemah dan minim, dan kedua juga dalam banyak kasus terkait dengan tadi sembako nggak ada yang mau menjadi saksi karena mereka dapat uang. Kenapa kemudian dapat uang kemudian lapor lagi? Itu kan sangat tidak membalas jasa. Jadi mindset di masyarakat bahwa yang namanya pemilu berarti saatnya untuk mendapatkan uang misalnya, dan ini terjadi. Tanpa mengurangi rasa hormat, bagaimana jika ada yang menganggap bahwa Panwaslu atau Bawaslu adalah macan ompong, diberi kewenangan tapi kemudian tidak bisa bertindak sampai menyentuh ke akar-akarnya? Ya, undang-undang sudah membuat itu, kita tidak boleh melebihi kewenangan dari undang-undang. Kewenangan kami hanya kemudian penyelidikan tidak ada, penyidikan tidak boleh, kami hanya pintu masuk dari sebuah sistem peradilan pidana. Pintu masuk politik tentu saja. Mas Adi, ada sejarahnya nggak sih di Indonesia orang yang bermain politik uang kemudian, hey stop, kamu tidak bisa melaju ke putaran selanjutnya? Atau jangan-jangan kamu berhenti jadi kepala daerah atau jadi pejabat? Setahu saya tidak ada ya. Setahu ya, sepanjang pengetahuan kami tidak ada. Bahkan umumnya Jakarta memang agak lumayan ya. Umumnya daerah-daerah lain, tim ses itu tidak mau melapor ke Panwas. Dia akan kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan di MK, lalu dibawa ke MK gitu ya. Kenapa memilih cara seperti itu? Itu tadi Panwasnya mancan ompong. Menurut saya sih memang ada problem di aturan main gitu ya. Di negara-negara lain nggak ada batas kadaluarsa macam di Indonesia ini gitu ya, dan waktunya juga sangat cepat gitu, dengan harus ada saksi, ada bukti dan sebagainya gitu ya. Jadi ya ini yang kemudian membuat pasangan calon yang berbuat curang tidak bisa dieksekusi. Makanya kami di ICW sebenarnya mendorong agar korupsi dalam pemilu ini, baik termasuk pemilu kada, itu masuk dalam rezim undang-undang anti korupsi, sehingga orang yang melakukan praktik itu tidak akan ada batas masa kadaluarsanya, sehingga ketika dia berkuasa pun dan dia terbukti, dia bisa dikenai sanksi. Terakhir kalau tidak salah di Korea itu ya, ada politikus yang terbukti melakukan politik uang, sudah berapa tahun tuh dia akhirnya kena sanksi. Tapi catatan saya yang lain sebenarnya kalau bicara soal korupsi pemilu, gitu ya, ini bukan cuma money politik gitu ya. Kalau dalam catatan kami paling tidak ada dua hal yang penting. Pertama, dari mana sumber uang dia untuk melakukan money politik. Yang kedua memang praktik money politiknya. Dan praktik money politik ini bukan cuma kepada pemilih gitu ya. Dalam beberapa riset kami, penyelenggara juga gitu ya. Di beberapa tempatnya teman-temannya Pak Ramdansyah ini juga menjadi pelaku. Dalam tanda petik ya, pelaku. Dia ikut mendukung pasangan calon tertentu gitu ya, terutama calon-calon yang punya uang yang sangat banyak. Nah, pertanyaannya juga uangnya dari mana gitu ya. Kalau dalam catatan kami
yang legalnya kan berasal dari calon sendiri, partai, Laporan dana kampanye. lalu sumbangan individu dan badan usaha. Partai nggak bisa diharapkan lah di tempat-tempat lain gitu ya. Jakarta mungkin agak sedikit berbeda. Tempat lain partai justru matre, dia jual perahu, mau beli berapa gitu kan. Ada yang jual putus gitu ya, setelah dikasih, setelah itu selesai. Ada juga yang tidak gitu ya, ada dikasih uang tapi juga minta embel-embel jangka panjang gitu ya. Oke. Nah, ada juga dari pengusaha. Nah, pengusaha dari mana saja ada. Kalau Jakarta saya kira pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan dengan konsesi-konsesi ini. Ini juga yang saya kira luput dari pengamatan kita. Kita lebih banyak fokus pada pembagian uang macam itu gitu ya. Oke. Nah, di putaran kedua ini apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi politik uang? Itu mustahil nggak kita bisa berantas itu? Iya, saya kira Jakarta ada banyak kelebihan. Kelebihannya medianya cukup banyak kritis, orang-orangnya juga cukup kritis itu. Pemilihnya pun agak lebih rasional dibanding daerah-daerah lain. Nah, paling tidak saya kira ada 2 titik yang paling krusial untuk diawasi. Pertama memang transaksi antar partai ini kan ya. Ya beli mahar pasti juga ada itu ya. Konsesi-konsesi pasti ada. Itu yang harus diawasi. Yang kedua, ini kan all out nih pasti nih. Iya. Dan yang kalau kami tetap ya, mohon maaf, kami agak terus seujon pada incumbent karena biasanya incumbent ini kan punya kuasa terhadap anggaran negara. Gitu Anda ya. tidak dibayarkan ini berbicara seperti ini kan? Anggaran negara dan birokrasi gitu ya. Dan ini pasti akan jauh lebih masif itu dilakukan. Walaupun kedua pasangan ini kalaupun jadi gitu ya, ini punya potensi yang sama. Tapi sekali lagi incumbent ada di depan untuk melakukan itu. Saya kalau lihat gini, memang dalam politik ada kebetulan background saya kriminologi, ada disebut bahwa ada kejahatan kerah putih atau white collar crime ini harus kita lihat pada bentuk yang tadi saya bilang kejahatan kerah putih di mana ada politik anggaran, kemudian nama money laundering segala macam bisa terjadi dalam pemilu atau pemilu kada. Tentu saja dengan kewenangan yang sangat ini saya bukan melakukan apologi ya, tapi kemudian saya pikir tadi saya sepakat rezimnya ini rezim tipikor ya silahkan, kemudian tidak terbatasi. Sarkozy yang kemarin kalah dalam pemilu di Prancis tentu saja masih bisa dikejar ini. Jadi adalah substansinya selama 7 hari dan kemudian di lembaga yang kewenangannya lemah. Ini menurut saya nggak common sense juga kalau masuk dalam rezimnya Panwas misalkan. Tetapi kemudian harus ada yang namanya politik uang yang kemudian kasat mata. Jadi bukan yang katakan white collar crime seperti itu yang tadi praktek politik uang moto, kemudian pasca bayar, prabayar bisa kita lakukan atau kemudian praktek jual beli suara yang dilakukan oleh penyelenggara misalnya. Itu bisa dilakukan, tetapi terkait dengan yang kejahatan politik uang yang canggih yang tentu saja butuh penyadapan, butuh penyidikan yang cukup lama. Menurut saya revisi undang-undang pemilu atau pemilu kada ini harus dilakukan bahwa itu domainnya adalah domain misalkan KPK. Bukan macan ompong sebenarnya, gambar macan lebih parah. Jadi kasih banyak kewenangan. Pak Ramdan, boleh nggak sih masyarakat tahu sekarang calon yang paling banyak bermain politik uang di Pilkada DKI nomor berapa? Saya nggak berani untuk bilang begitu. Misalkan dalam kasus selama masa kampanye saja. Kampanye saja. Itu kan ada beberapa pasangan calon, ada 3 yang kami bawa karena ada 3 yang kami bawa, tapi kemudian 3-nya ini juga tidak semuanya, hanya 3 masing-masing 1 di pasangan calon. Mohon maaf, saya kenapa tidak berani kemarin misalkan yang mana sih yang paling banyak? Saya agak khawatir kalau kemudian saya masuk domain politik soal elektabilitas. Ketika saya bilang ini paling banyak, tadi kan ICW udah bilang. Sementara akan melaju ke putaran kedua. Berarti sama teman kita, Pak. Ini jangan juga. Kita udah sampaikan, bentar lagi kita sampaikan pada publik kasus yang di Ciracas, kasus yang di mana, yang di Menteng maupun di Johar Baru. Ya ini akan kita sampaikan. Tinggal dilihat. Tapi itu juga kemudian ini kan berpotensi itu. Dan kami sudah sampaikan kepada polisi dan jaksa untuk itu. Oke, terima kasih Pak Ramdansyah. Terima kasih Mas Ade atas waktu yang bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, demikian adalah dialog kami. Dan saudara, apakah Anda sudah mengajak keluarga Anda ke PRJ? Hari ini adalah hari terakhir Pekan Raya Jakarta digelar. Apa saja yang menarik sesaat lagi informasinya di Kompas Petang. Ya, saya belum sempat. Kenapa?